Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini. Nah, hari ini kita akan membahas materi di tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3 yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran 5 dan 6. Nah, pertama-tama kita akan membahas materi di pembelajaran 5, yaitu ada pelajaran SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama SBDP, membuat karya seni kolase dan montase. Kemudian yang kedua PPKN, menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia yaitu menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, mari kita belajar sama-sama. Nah, materi kita yang pertama di pembelajaran 5 yaitu SPDP tentang membuat karya seni kolase dan montase. Nah, kamu pasti tentu sudah mengetahui perbedaan dan persamaan dari 4 seni teknik tempel. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis karya seni teknik tempel, yaitu ada karya seni kolase, montase, mozaik, dan teknik aplikasi. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar dari keempat seni teknik menempel tersebut? Nah, jadi dari keempat teknik tersebut yang membedakannya yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel itu. Jadi, bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar kamu. Nah, ini adalah contoh karya seni kolase, yaitu dari daun-daun kering. Kemudian yang ini adalah karya seni montase. Nah, kalau karya seni montase, bahan-bahannya itu diambil dari majalah-majalah bekas ataupun koran-koran bekas, sehingga dia menjadi tema yang baru. Nah, sekarang cobalah membuat karya seni kolase dan montase. Berikutnya, kita akan membahas materi PPKN tentang penerapan sikap toleransi dalam keberagaman. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal sikap toleransi. Sikap toleransi dalam keragaman itu penting untuk diterapkan karena dapat menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa. Nah, berikut ini adalah beberapa penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar kita, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Jadi, untuk menerapkan sikap toleransi di lingkungan sekitar, kita harus menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, yaitu membantu ibu merapikan rumah. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini itu dapat dilakukan sebagai salah satu penerapan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, belajar bersama adik dan kakak. Yang kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, ini yang paling penting, yaitu ketika ada teman yang beribadah, kita harus menghormatinya. Itu sebagai salah satu penerapan sikap toleransi. Kemudian yang berikutnya yaitu melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, yang ketujuh yaitu bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Yang kedelapan, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Yang kesembilan, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Dan yang terakhir yaitu menaati peraturan yang ada baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dengan penerapan sikap toleransi ini, maka dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak ada lagi yang namanya perpecahan. Materi kita yang terakhir pada pembelajaran 5 yaitu Bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran.
ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Nah, informasi-informasi yang telah kita dapatkan itu sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Nah, kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi melalui sebuah peta pikiran. Nah, ayo ingat-ingat kembali tentang peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Nah, peta pikiran adalah menuliskan informasi pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Nah, informasi dalam peta pikiran itu biasanya ditulis dengan ringkas dan jelas. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini kita akan membahas dua muatan pelajaran, yaitu SBDP dan Bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 yang pertama yaitu SBDP, yaitu membuat karya seni, aplikasi, dan mozaik. Kemudian yang kedua, Bahasa Indonesia, menuliskan gagasan pokok sebagai paragraf. Nah, dalam pembelajaran 6 kali ini, kita akan membahas materi SBDP, yaitu tentang karya seni, aplikasi, dan mozaik. Nah, masih ingat kan kamu tentang karya seni, aplikasi, dan mozaik? Karya aplikasi ini dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Contoh dari karya aplikasi yaitu menghias sampul buku atau tempat pensil. Sementara karya seni mozaik itu terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, berikut ini adalah contoh dari karya seni mozaik. Jadi, karya seni mozaik ini dibuat menggunakan kertas warna. Jadi, dia tidak menggunakan pewarna sama sekali. Warnanya itu dibuat menggunakan bahan-bahannya sendiri. Jadi, karya seni mozaik ini dibuat dari kertas yang sudah dibuat berbentuk lingkaran, lalu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gambar yang indah. Berikutnya adalah karya seni aplikasi. Nah, karya seni aplikasi ini terbuat dari kain flanel. Dan biasanya karya seni aplikasi itu menggunakan teknik menjahit. Jadi kalau karya seni mozaik itu ditempel, karya seni aplikasi juga ada ditempel, tapi lebih banyak kepada teknik menjahit. Nah, paham ya anak-anak? Terakhir, materi di pembelajaran 6 itu yaitu Bahasa Indonesia tentang menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada sebuah paragraf? Jadi, itu sudah kita pelajari dari semester 1 ya. Nah, jadi gagasan pokok itu adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Nah, gagasan pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Jadi untuk menentukan gagasan pokok, kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Nah, di mana kita menemukan kalimat utama? Biasanya kalimat utama itu terletak pada awal atau akhir paragraf. Jadi ketika kita menemukan sebuah paragraf, kita baca dulu paragraf tersebut dari awal sampai akhir, kemudian kita baca lagi per paragrafnya. Misalnya paragraf pertama kita baca, lalu kita carilah kalimat utamanya. Berada di mana? Pada awal atau akhir paragraf. Ketika kita sudah menentukan kalimat utamanya, maka kita tinggal mencari gagasan pokoknya atau menentukan gagasan pokoknya. Karena apa? Karena gagasan pokok itu inti dari kalimat utamanya. Nah,
Demikianlah materi kita pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, jadi bagi anak-anak silakan dipelajari kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.